jabatan yang kami proses itu hampir butuh waktu sekitar 4 tahun 1999 sampai 2011 itu baru bisa diterima sih kelompok. Tidak hanya kelompok di Gera Coklat, kelompok yang kami berdayakan lainnya pun sama. Tahapan yang paling sulit di awal kami adalah merubah mindset masyarakat. Mbok gini aja mas, gini aja sudah mau gitu. Mereka pemahamannya seperti itu. Nah, di kami beda pemahamannya. Mereka kalau diajarin, kemudian diatur, justru dia akan loyal mengeluarkan biaya tinggi ketimbang yang mereka hanya segini aja mas beli produknya selesai, daripada yang mereka ikut berproses. Perkenalkan, nama saya Aris Budiono. Saya di sini sebagai pelaku pengelola di Desa Wisata. Ini adalah Gria Coklat di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi ceritanya ini awal-awal dulu memang berangkat dari aktivitas pengelolaan desa wisata. Di tahun kita itu ngelola Ngelanggeran di tahun 99. Fokus menjadi desa wisata itu tahun 2007. Dapat SK dari pemerintah desa, kemudian kami fokus pengelolaan hanya pertama kali destinasinya Gunung Api Purba. Nah, kami ingin membuat orang itu tidak hanya sebatas datang, bermain ke destinasi, kemudian pulang, kan sayang. Nah, kami mencoba membuat agar orang itu menahan lebih lama tinggal di Ngelanggeran. Datang itu bisa melakukan apa. Nah, yang kami gali pertama kali adalah coklat, karena hampir setiap kakak di Ngelanggeran itu dia punya pohon kakao atau coklat. Dulu coklat itu hanya sebatas coklat basah dijual atau coklat kering larinya ke Tengkulak. Jadi ibaratnya itu kalau ibu-ibu itu pengen dapat bumbu masak cepet ya coklat petik langsung jual pun bisa, karena kalau sudah produktif itu setiap minggu pasti petik. Nah, berangkat dari situ kami mencoba menggali ini sangat potensial. Kalau hanya sebatas kering dijual aja kan sayang. Nah, kami menggandeng dengan akademisi, menggandeng dengan Dinas Perindakop untuk melakukan pendampingan ke kelompok ibu-ibu untuk khusus mengolah kakao. Nah, ternyata itu kakao itu bisa diolah berbagai macam produk setelah menjadi bubuk. Nah, untuk menjadikan bubuk itu harus dilepas lemak coklatnya. Ada tahapan-tahapannya. Nah, ibu-ibu karena masih pengalaman dan otodidak lah ya, minim, jadi belajar sendiri ya. Coklat kering fermentasi itu setelah kering itu hanya dikulitin, kemudian ditumbuk, di blender, sudah kan jadi bubuk tuh. Kemudian langsung dijadikan produk. Padahal sebelum jadi produk itu harus dilepas dulu lemak coklatnya. Nah, mereka membuat si dodol coklat itu, mereka baru paham ternyata kok coklatnya lembek, kemudian berminyak banget, cepat basi ya karena memang lemak coklatnya belum lepas. Nah, alhamdulillah LIPI mendampingi kami bahwa coklat itu harus kadar airnya sekian, fermentasinya harus begini, kemudian harus disangrai dulu, harus digiling, dipres lepas lemak coklatnya dulu, baru setelah menjadi bubuk itu akan dijadikan diversifikasi produk macam apapun bisa. Nah, dengan adanya pendampingan itu, akhirnya ibu-ibu semakin bisa membuat olahan produk macam-macam. Nah, sekarang kami jadikan sebagai salah satu program edukasi wisata khusus kakao. Jadi kami ada program edukasi budidaya kakao, ada edukasi program olahan coklat. Nah, kami buat dalam kemasan paket program live in. Jadi kalau di Ngelanggeran itu ada program wisata itu ada 3 yang sifatnya on the spot. Mereka hanya kebutuhannya mereka ke destinasi, foto, pulang. Ada yang mereka beli program sehari, bisa edukasi, atau yang sifatnya adventure, atau yang program outbound kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiga ini yang live in, yang dia stay beraktivitas dengan masyarakat. Nah, mereka tinggal di sini itu berbaur dengan homestay. Kalau yang paling mendasar berangkat dari pemberdayaan, Mbak. Pemberdayaan ibu-ibu itu potensinya ada, produknya ada, mereka juga sudah kebentuk kelompoknya di PKK. Sayang kalau ini tidak kebentuk gitu loh. Di awal-awal yang cukup mendasari itu, kemudian yang kedua menjadi bagian penting ciri khas lokalnya Ngelanggeran. Kalau ditanya coklat di Gunung Kidul muncul pertama kali Ngelanggeran. Tapi kalau ditanya mungkin coklat di Jogja ya mungkin kami masih kalah dengan coklat Monggo ya. Tapi kalau berbicara coklat Gunung Kidul pasti munculnya Ngelanggeran. Selain Gunung Api Purba, kalau ditanya Ngelanggeran ya Gunung Api Purba. Itu sudah menjadi ikonnya Ngelanggeran
ini kemunculan ini akhirnya banyak diminati. Orang yang tidak tahu Gunung Api Purba, Embung dan lain sebagainya, malah dia tahu coklatnya dulu. Jadi menjadi magnet baru orang datang ke Ngelanggeran. Alhamdulillah, yo timnya akhirnya ibu-ibu ini terberdayakan secara ekonomi, dia mendapatkan keuntungan. Kedua, secara penggalian inovasinya mereka itu semakin kesini, mereka punya pengembangan inovasi sendiri, seperti produknya yang dulu hanya dodol, sekarang bisa jadi bakpia, bisa jadi bikin coklat bar, bisa bikin pisang lapis coklat, bahkan bisa bikin lulur dari coklat, masker dari coklat gitu. Biasanya Mbak, kalau coklat bagus itu pas fermentasi aja udah kelihatan kok. Pas kering itu dipatahin aja udah bunyi, klik gitu. Kemudian hitamnya itu jelas hitam pekat itu loh. Dan rasanya itu pahitnya itu pahit coklat, bukan pahit, kan ada yang agak sedikit kecoklat-coklatan kayak gitu-gitu. Nah, biasanya di awal proses sebelum jadi bubuk kan tersortir. Fermentasi aja udah kelihatan. Fermentasi yang difermentasi hanya 1 hari, difermentasi dengan 2 hari beda kualitasnya. Makanya, dan ini ada pendampingannya. Kelompok tani ini ada pendamping yang khusus untuk membuat si kualitas buah ini juga bagus. Kalau hambatan pasti ada Mbak, yang namanya ibu-ibu, pertama dia memiliki tanggung jawab keluarga, ibu-ibu pasti akan di dapur dan sebagainya. Kemudian kedua, dari sisi pendidikan, yang setiap harinya itu bertani dan beternak, kehidupan sehari-hari mereka pagi ke ladang, pulang sore, kemudian ini dihadapkan dengan ngolah coklat pertama, kemudian dihadapkan dengan bertemu dengan orang baru, harus melayani, ngeladeni, itu kan butuh waktu. Nah, hambatan yang kami proses itu hampir butuh waktu sekitar 4 tahun 2099 sampai 2011 itu baru bisa diterima di kelompok. Tidak hanya kelompok di Gera Coklat, kelompok yang kami berdayakan lainnya pun sama. Tahapan yang paling sulit di awal kami adalah merubah mindset masyarakat. Mbok gini aja mas, mau gini aja sudah mau gitu. Mereka pemahamannya seperti itu. Nah, di kami beda pemahamannya. Mereka kalau diajarin, kemudian diatur, justru dia akan loyal mengeluarkan biaya tinggi ketimbang yang mereka hanya segini aja mas beli produknya selesai, daripada yang mereka ikut berproses. Ini tuh coklat fermentasi yang sudah kering ya ini. Jadi sudah petik dari pohon yang kuning tadi, kemudian diamkan dulu 1 hari, baru dibuka, kemudian dimasukin ke box fermentasi selama 4 hari 5 hari, diangkat, jemur di sinar matahari langsung, nanti tergantung cuaca bisa 2 hari 3 hari, jadilah seperti ini, coklat kering begini. Nah seperti ini, kemudian harus dilepas kulitnya. Ini harus disangrai dulu, lepaslah kulit coklatnya. Kalau sudah lepas kulit coklat ini, dia akan muncul yang namanya nip coklat. Ini namanya nip coklat hitam. Ini kalau digigit pahit. Nah, setelah dari sini ini akan digiling. Setelah digiling, kemudian baru dipres. Lepas 2 produk ini. Ini lemak coklat dan ini bubuk coklat. Nah, kuncinya untuk menjadikan semua produk macam-macam itu harus dari bubuk ini. Kalau masih ada lemaknya, biasanya kendalanya itu cepat basi, banyak tidak bisa bertahan lama, lengket ya karena masih ada lemaknya. Nah, ternyata lemak coklat ini juga bahan dasar untuk membuat coklat bar. Membuat lulur, membuat sabun dari coklat juga bahan dasarnya dari sini. Tapi untuk di Gera Coklat belum terserap begitu banyak nih lemak coklatnya, lebih banyak produk pembuatan di bubuk coklatnya ini. Kalau alurnya di kelompok tani itu, kelompok tani kan petik panen. Itu nanti fermentasi dulu sampai kering kan, baru dijual ke kelompok. Nanti kelompok akan membeli. Setelah beli kan disortir tuh Mbak, mana yang berkualitas. Nah itu langsung diserahkan kepada kelompok bubuk, tim bubuk. Tim bubuk itu tugasnya hanya menguliti, sangrai sampai pres menjadi bubuk. Nah setelah menjadi bubuk, dia masuk ke kelompok produk. Kelompok produk itu di Gera Coklat di sini. Nah, di kelompok produk ini, tim produk ini dia akan mengolah semua produknya dari bahan dasar bubuk coklat.
Kalau kemarin kami masih numpang alatnya, nah sekarang harapan kami setelah nanti ada geria bubuk itu orang yang datang ke Ngelanggeran itu bisa melihat proses semuanya, masuk ke kebunnya, masuk ke geria bubuk, melihat proses pembuatan bubuknya, kemudian di geria coklatnya proses bikin produknya. Kalau kelompok taninya kan setiap dusun ada, Mbak. Jadi kelompok tani besarnya di tingkat desa atau kelurahan itu namanya Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, kami itu ada 5 dusun, Mbak. Dusun Karangsari, Ndugo, Ngelanggeran Kulon, Ngelanggeran Wetan, Gunung Butak. Nah, setiap dusun ini ada poktan-poktannya sendiri. Kelompok tani Ngelanggeran Wetan, kelompok tani Ngelanggeran Kulon, itu ada sendiri. Dan ada koordinator kelompoknya di masing-masing dusun. Nah, nanti yang mengordinasikan adalah si ketua Gapoktannya, untuk produknya itu bisa masuk di tim bubuk. Cita-cita sebenarnya kami itu pengen ada, setelah tamu itu menikmati proses pengolahan kakao menjadi siap konsumsi, pengennya di sini itu ada kafe coklatnya. Jadi sudah tahu prosesnya, sudah tahu kebunnya, dia bisa nyantai dan menikmati di sini. Settingan awal kami sebenarnya di depan sini, Mbak, awal-awal dulu. Tapi akhirnya kami jadikan sebagai lokasi untuk workshop ketika ada tamu. Pengennya kami tersetting khusus aja minuman kafe coklat lah di sini. Ya, pertama itu menjadi wahana menambah tingkat pemberdayaan lagi, otomatis akan menyerap tenaga SDM lagi ketika misalkan bisa berjalan. Itu akan harapan kami sih seperti itu. Teman-teman kalau misalkan pengen produk coklat, kalau pengen semuanya, bisa melihat pengolahannya sampai di kebunnya, silakan datang ke Geria Coklat di Desa Ngelanggeran, masuk di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Tapi kalau pengen beli produknya, buka aja di @geria.coklat.ngelanggeran. Bisa DM di situ, nanti bisa kontak dengan tim kami. Mari dari desa membangun Indonesia. Dengan tinggal di desa, menggali potensi desa, jangan malu tinggal di desa, kita kembangkan potensi desa untuk kesejahteraan bersama dengan masyarakat. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.